Kita yang punya sepeda, alhamdulillah ada sepeda aku. Tetanggaku poin mana sepeda tidak ada tong, kemana-mana jalan kaki. Kita yang jalan kaki, alhamdulillah masih sehat kak. Tetanggaku lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Kita yang lumpuh, alhamdulillah masih sehat, masih bisa hidup kak. Tetanggaku kemarin mati. Insya Allah itu ada puasnya kita. Tapi kalau dibalik, urusan dunia dilihat ke atas. Yang lumpuh lihat yang jalan. Wih, kenapa saya menderita di sini ya? Yang jalan, nah lihat yang ada sepedanya. Yang ada sepedanya, nah lihat yang ada motornya. Yang ada motornya, nah lihat mobilnya. Yang ada mobilnya, nah lihat mobil baru. Mobilnya jelek, tidak pernah dia puas. Sebaliknya, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Itu saja tetanggaku. Masih muda, rajinnya berjamaah di masjid. Kenapa saya ini pensiun, mau mati, dan tidak pernah datang di masjid? Itu namanya lihat ke atas akhirat. Itu saja tetanggaku, tidak jelas penghasilannya. Tapi kalau ada Jumat, pasti ada namanya disebut penyumbang. Itu namanya urusan akhirat, lihat dia ke atas. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau nafsu yang tidak pernah puas, maka yakin itu yang membuat kita menderita. Nah, isi yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tasba, wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang pintar, tapi belum tentu bermanfaat buat dirinya. Maka kita berdoa, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi teknokrat. Tapi ilmu yang dia pakai itu makin menjauhkan dirinya dari Allah. Maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu dia ajarkan kita doa. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang mampu aku amalkan. Jangan sampai ilmu yang kita pikul, ilmu yang tidak mampu kita aplikasikan. Ini berat buat ustadz. Ini khusus doa sebaiknya diulang oleh ustadz. Kenapa? Karena kami penceramah beda dosanya ketika melakukan dosa dengan anak muda yang anak milenial. Sama-sama berdosa, sama jenis dosanya. Dosanya kalau ustadz berlipat-lipat ganda. Lima taquluna ma la taf'alun, kata Al-Quran. Kenapa kau katakan padahal kau yang laksanakan? Di akhirat nanti lebih besar dia hukumannya. Kenapa? Karena dia mendakwakan, kau begini, kau begini, kau begini. Dia tidak amalkan. Nah, itulah beratnya jadi ustadz nanti. Timbangannya luar biasa nanti. Nah, yang keempat, kita berdoa kepada Allah. Lindungilah saya dari doa yang tidak mustajab. Doa yang tidak dikabulkan Allah. Dalam hidup ini Pak, semua orang ada masalah. Dan senjata ketika ada masalah, curhat, berdoa kepada Allah. Tapi kalau doa saja kita sudah tidak didengarkan Allah, maka itu sudah paling sial hidup kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak diijabah. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya doa kita tidak dikabulkan. Hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Bapak-bapak yang perokok, berapa itu satu bungkus? Berapa sina? Berapa? 12, ada juga 16. Ada 20 toh? Ada lagi yang kuliah rokok aneh-aneh, pendek sekali kuliah. Bulan lalu kuliah itu pendek begini putih. Kuliah harganya deh lebih 20.000. Bayangkan itu, ada kawan saya punya komunitas namanya infak beras. 1.000 ji orang kasih satu hari, berapa puluh orang nak kasih anak yatim nak kasih makan. 1.000 ji. Rokok 20.000. Bayangkan. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah Ustaz? Merokok iya. Berapa itu satu bungkus? 20. Berarti 20 kali satu hari bikin dosa. Mana? Rokok. Siapa bilang haram itu rokok? Kalau kita bilang baik itu rokok. Kalau kita yakin itu rokok baik. Sebentar nanti selesai salat subuh. Panggil anak yang SMP. Sama SMA sini kok nak. Tiko beli rokok kita merokok sama-sama di sini. Mau kira-kira Pak? Mau kira-kira di depannya anak tak merokok? Pasti tidak mau. Mana mau kita bilang, mana mau nak pak kaluru jangan merokok aku tampelin kau itu. Karena kita yakin itu rokok jelek. Maka saya doakan ini yang hadir, mudah-mudahan berhenti makin merokok. Lebih baik itu pembeli rokok tak kita tabung. Niatkan kasih umroh tetangga tak yang miskin. Itu lebih berpahala daripada ini. Jangan marah Pak, jangan marah. Ya, jangan marah. Tapi kalau mau marah terserah kamu atau mau pulang nanti nih. Ya, kita berdoa kepada Allah dari doa yang tidak dijabah Allah. Apalagi penyebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita tidak bersalawat. Passwordnya doa itu, barcode-nya doa itu salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu jaki salawat Ibu toh? Ya. Sampai seperti ada mahasiswa aku dulu ujian skripsi. Supaya berkah ini ilmu saya kasih kau salawat kau kepada Nabi, salawat kepada Muhammad. Ulangi salah kok. Salawat kepada Muhammad. Salah.
Salawat kepada Muhammad. Bukan panjang pendeknya. Salam entong itu. Langsung dia bilang, yang mana paling Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti Ustaz. Bukan diganti kau yang dongo. Mana ada salawat diganti-ganti? Wali kota kapan? Bapak saudara-saudara sekalian ya. Apalagi penyebab doa tidak dijabah Allah? Kalau kita memutuskan persaudaraan. Tetangga ki naserobot tanata, na ambil pagarta, baku bombe 3 tahun, baku bombe 5 tahun. Nah itu menyebabkan doa tidak dijabah. Apalagi selain itu, kalau bapak hobi tetap bermaksiat. Nah, sudah sembahyang, dia tonji yang korupsi. Sudah lagi itu, dia tonji yang berzina. Sudah itu dia tonji yang makan barang haram. Itu maka doa tidak dijabah ketika wazalimun la yantaqi, perbuatan zalim yang tidak bisa dia hentikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila doa ini kita ulang-ulang, ya 5 kali sehari semalam kita ulang-ulang doa ini, masa Allah tidak kabulkan? Kalau kita baik bicara, kita ikuti pedoman dan tata cara berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada waktu tak ada rezeki kita bahkan bisa di-download. Itu ada buku namanya Pedoman Berdoa. Diajarkan kita bagaimana supaya doa kita diijabah Allah. Apa penyebabnya supaya, apa sebab-sebab doa tidak diijabah. Maka kalau kita sudah lakukan sunnah-sunnahnya, kita hindari apa larangan-larangan Allah, lalu kita berdoa sesuai yang diajarkan Nabi, maka Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Sebagai motivasi, akhirnya suatu kali Nabi bertanya selesai sholat. Selesai sholat subuh, Nabi balik bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Semua diam. Nabi menjelaskan, semalam saya mimpi, saya dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga. Saya diperlihatkan oleh Allah, ada hamba Allah dikasih hadiah masuk surga yang banyak sekali hadiahnya. Lalu dia bilang, ini orang dikasih hadiah, ya Allah banyak betul ini hadiah kau kasih Kak. Ibaratnya pahalanya cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul ini ya Allah. Kenapa bisa banyak begini? Allah sampaikan, ketahuilah hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu kalau saya kasih kau itu doamu, kau tidak mampu memikulnya. Maka saya dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya menang wali kota 2013. Ternyata bukan kalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, dah saat tidak bisa kau pikul itu amanah. Kau tidak usah. Kau lebih jadi penceramah, keliling kau kemana-mana. Allah tahu. Ya Allah berikan saya kekayaan. Doa sudah disampaikan. Tata caranya sudah dilaksanakan. Sunnah-sunnahnya kita lakukan. Menyebabkan doa cepat dikabulkan sudah dilakukan. Kok tidak dikasih? Berikan saya mobil. Allah tahu, Bu, kalau ada mobil tak, nah pakai suami tak selingkuh, akhirnya kawin lagi. Mana kita suka Ibu? Pasti kita bilang, Jami ada mobilku deh. Daripada ambil orang istriku, suamiku. Begitu. Kenapa saya tidak lulus? Sudah mau berdoa. Allah tahu, bukan di situ tempatmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Ini ada baru-baru saya dapat informasi. Baru-baru saya dapat informasi. Kelas 2 SMP. Berapa umurnya itu kalau kelas 2 SMP? Ya, 14 ya. 14-15 tahun. Apa yang terjadi? Sudah pernah berhubungan suami istri. Dan saya tanya, berapa perempuan kau kasih begitu? Dia bilang 5 Mi. Saya ajak ngomong. Saya bilang, di mana kau lakukan? Di rumahnya itu perempuan. Berani ibu itu. Dia bilang, bapaknya ibunya kerja semua Ustaz. Malam baru pulang. Apa Mi kalau begini anak tak? Setengah mati dicarikan uang. Nak pakai rumah tak berzina. Kita bangga Mi bagus rumah tak. Kita bangga kita dihormati orang. Kita bangga banyak duit tak. Kita bangga bermewah-mewah kita punya mobil. Tapi anak tak berzina di rumah tak. Tiap hari. Dan itu bukan cerita fiktif. Itu banyak yang terjadi. Ini yang perlu. Momentum Idul Kurban ini. Evaluasi apa anak tak ini seperti Ismail. Atau menjadi anak yang dekat dengan iblis. Tidak ada orang tidak suka dipuji Pak. Maka salah satu amalan yang baik dalam memelihara persahabatan. Puji teman. Tadi saya baru tiba sama Haji Hayat. Langsung kena puji. Ustaz ini kalau datang ke Kalimantan tambah muda lagi. Ku tahu padahal begitu Tommy caranya berterima kasih saya datang. Suka memuji-muji. Dan orang sangat suka puji Pak. Kalau kita ketemu, tambah muda dalam hatiku. Bagaimana caranya saya tambah muda dan tambah umurku? Tapi kan orang senang. Meskipun kita tahu nak bohongi ke orang. Tapi kita senang. Itu senangnya orang dipuji. Sama juga sekarang ini anggota DPR. Yang caleg-caleg itu. Kalau ada orang bapak-bapak tiba-tiba sok kenal sama kita. Akrab, senyum kiri kanan. Pasti hampir bisa dipastikan dia caleg. Nah, anggota DPR kan juga begitu. Bagi-bagi kartu nama sebelum dipilih. Pilih Kak bos, pilih Kak. Gampang itu. Satu komplek. Aman komplek nanti. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ini. Ibrahim alaihissalam setelah beberapa tahun menikah dengan Siti Hajar tidak punya anak.
Lalu Siti Hajar berkata, "Bang, mak bene siki. Kau maki lagi." Ya, Siti Sarah, "Bang, menikah ki lagi. Abang ini kan nabi, harus ada penerusnya." Dia bilang Nabi Ibrahim, "Jangan Mindek, tidak enak kalau lukai perasaanmu. Kalau ini takdir kata, apa ya boleh buat?" Dia bilang, "Tidak, nikah ki lagi." Ini hebatnya Ibrahim alaihissalam, Pak. Disuruh menikah sama istrinya tidak mau. Kalau kita dilarang sama istri, cokok-cokok. Beberapa saat kemudian Ibrahim, "Oke lah, kau desak saya terus, baiklah. Kalau begitu." Tapi Nabi bilang, "Siti Sarah, saya carikan kau." Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan tidak ada yang ikhlas 100%. Kalau dia ikhlas, ini kama ki palek terserah mana kita suka. Tapi Siti Sarah berkata, "Saya carikan ki." Nabi bilang Ibrahim alaihissalam, "Siapa mi?" Dia bilang, "Jangan aku jauh-jauh." "Siapa?" "Itu mau pembantu Siti Hajar." Oke. Alhamdulillah menikah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah hamil. Dan beberapa saat kemudian, Siti Hajar baru juga hamil. Nah, setelah dia suruh nikah istrinya, suaminya, baru hamil. Nah, kalau ada ibu-ibu mendengar ini, tidak punya anak sampai sekarang, bertahun-tahun tidak punya anak, coba terapinya ini Siti Hajar. Suruh kawin lagi suami kita. Siapa tahu dengan keikhlasan itu Allah kabulkan doa tak sehingga bisa kita juga hamil. Tidak mustahil kalau Allah yang mau. Bukan dokter ahli kandungan yang tentukan, tapi Allah. Mudah-mudahan keikhlasan tak itu taat. Sudah mudah-mudahan Allah buka kita punya rezeki untuk punya anak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar lahir anaknya bernama Ismail. Inilah keturunan orang Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah lahir anaknya Ishak. Inilah keturunan orang Yahudi. Nah, kemudian beberapa saat setelah punya anak, Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah mimpi. Dalam mimpinya Allah tagih janjinya. Ibrahim, pernah kau dulu nasar toh? Kalau ada anakmu kau potong. Sekarang wujudkan janjimu, panasai. Wajah indramu. Ibrahim tak bangun. Ini wahyu atau mimpi? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Berpikir Ibrahim alaihissalam. Maka tanggal 8 Zulhijjah buat kita sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Nah, tanggal 9 Zulhijjah. Tidur lagi, mimpi lagi. Ibrahim, bayar utangmu. Ibrahim terbangun. Ibrahim punya kesimpulan. Oh, ini bukan mimpi ini. Ini wahyu. Ibrahim alaihissalam tanggal 9 Zulhijjah yakin bahwa ini perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang ini bagi kita disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Nah, tanggal 10 Zulhijjah dipanggillah anaknya Ismail alaihissalam. Waktu itu umurnya tidak dijelaskan dalam Quran berapa tahun, tapi Quran hanya menjelaskan Ismail alaihissalam waktu itu sudah pandai membantu bapaknya. Macan disuruh. Kira-kira kalau umur sekarang 12-13 tahun. Ismail alaihissalam dipanggil. Nah, ada ini yang mau saya kasih tahu Ki. Apa itu Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anak milenial Pak dikasih tahu begitu sekarang. Anak tadi rumah Pak, apa kira-kira nak jawab kaki? Pasti nak jawab, ngapa anak ke? Nenekku mau. Dia sudah tua, bisa sedikit lagi mati. Ini cocok tawa, benar tawa ini namanya anak pintar tapi tidak soleh. Dia bilang, kenapa anak saya itu nenekku sakratil maut nih? Itu mau potong kan saya masih muda. Ismail alaihissalam mendengar ini, apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu. Laksanakan. Insya Allah Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar, anak yang soleh. Kira-kira begitu Mardi? Ayatnya itu kulupa Mar. Apa kira-kira ayatnya itu Mar? Baca dulu deh supaya dengar semua ustaz di sini. Tahu ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah ya. Jadi Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar, bukan anak yang pintar, anak yang sabar. Subhanallah. Nah, akhirnya Nabi bilang Ismail, tapi tunggu dulu Pak. Sebelum dieksekusi itu ada beberapa permintaanku. Satu, tolong sembelih saya pakai pisau yang sangat tajam. Ini bagi bapak-bapak yang bertugas nanti menyembelih, etika menyembelih binatang pakai pisau yang sangat tajam. Jangan pisau abal-abal. Dan bapak-bapak yang suka makan ayam potong, hati-hati. Ternyata banyak tukang ayam potong sekarang tidak bismillah kalau nak potong. Ada malah nak potong Pak, 50 ekor ayam nak potong satu kali bismillah. Nah, bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Bisa itu satu-satu bos. Ambil jalan praktis. Hati-hati Pak. Nah, Ismail alaihissalam lalu berkata lagi yang kedua, tolong nanti kalau Bapak potong saya tutup mata.
Pakai tutupi. Kenapa? Saya takut kalau Bapak tidak tutup, tidak tega Ki kalau kita lihat Kak.